Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diha Aji Kumala Dewi dari kelas MC402 dengan NIM 240201010031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kesetaraan gender dan problem solving di tempat kerja dengan mengambil studi kasus pada Citibank Indonesia. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai kesenjangan partisipasi kerja perempuan, hambatan yang dihadapi perempuan, strategi Citibank dan penerapan kesetaraan gender, serta dampak yang rekomendasi yang dapat diterapkan perusahaan di Indonesia. Yang pertama, kita melihat realita partisipasi kerja berdasarkan gender. Data menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan berada di sekitar 54%, sedangkan laki-laki mencapai 82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam dunia kerja. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh perempuan, tetapi juga berdampak pada perekonomian karena potensi tenaga kerja perempuan belum dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi perempuan masih rendah. Yang pertama adalah bias kultural, yaitu masih adanya pandangan bahwa perempuan memiliki peran sekunder di dalam karir profesional. Yang kedua adalah kebijakan yang kurang ramah gender. Misalnya, kurangnya fleksibilitas kerja sehingga perempuan mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kerja dan keluarga. Yang ketiga adalah glass ceiling effect, yaitu adanya hambatan yang tidak terlihat sehingga perempuan lebih sulit mencapai posisi manajemen senior atau eksekutif. Jadi masalahnya bukan hanya apakah perempuan bisa memasuki ke dunia kerja, tetapi juga apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai posisi kepemimpinan. Karena itu, perusahaan perlu melakukan optimalisasi peran perempuan, menerapkan prinsip kesetaraan gender secara konsisten. Artinya, setiap karyawan harus mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan kinerjanya, bukan berdasarkan jenis kelamin. Dalam studi kasus Citibank Indonesia, salah satu strategi yang diterapkan adalah meritokrasi. Maksudnya apa sih? Meritokrasi adalah seorang mendapatkan penghargaan, porsi, maupun promosi berdasarkan kemampuan dan prestasinya, bukan berdasarkan gender atau latar belakang. Dengan cara ini, perusahaan berusaha mengurangi bias dalam proses rekrutmen penilaian kinerja dan pengembangan karir. Menurut saya, pendekatan ini penting karena kesetaraan gender bukan berarti memberikan perlakuan khusus kepada perempuan, tetapi memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang yang berkembang untuk berkembang. Komitmen tersebut kemudian dapat dilihat melalui hasil yang terstruktur. Dalam PowerPoint ini disebutkan bahwa 56% pegawai Citi Indonesia adalah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan keberagaman dan inklusi tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diukur. Selanjutnya adalah bagaimana perusahaan mendobrak glass scaling yang dimaksud bukan hanya meningkatkan jumlah perempuan sebagai karyawan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menduduki posisi strategis dan manajerial dengan adanya perempuan dalam posisi kepemimpinan. Perusahaan dapat memperoleh perspektif yang lebih beragam dalam pengambilan keputusan. Problem slow living yang dilakukan di Citibank tidak hanya berfokus pada masalah internal perusahaan melalui program CSR, Citipeka perusahaan juga berusaha memberdayakan masyarakat, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi. Perempuan jadi perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah di lingkungan kerja, tetapi juga berusaha mengatasi akar masalah yang ada di masyarakat.
Problem slow living yang dilakukan Citibank tidak hanya berfokus pada masalah internal perusahaan melalui program CSR, Citibank perusahaan juga berusaha memberdayakan masyarakat, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan. Jadi, perusahaan tidak hanya menyelesaikan masalah di lingkungan kerja, tetapi juga perusahaan mengatasi akan masalah yang ada di masyarakat. Dari penerapan inklusi tersebut, terdapat beberapa dampak. Pertama, employer branding, yaitu citra perusahaan menjadi lebih baik di mata masyarakat dan investor. Yang kedua, optimalisasi talent pool, karena perusahaan dapat memperoleh dan mengembangkan talenta terbaik tanpa membatasi berdasarkan gender. Ketiga, harmonisasi sosial, karena perusahaan ikut berkontribusi terhadap kesetaraan gender dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan studi kasus tersebut, terdapat 3 langkah yang dapat diterapkan oleh perusahaan lain di Indonesia. Pertama, melakukan audit kesetaraan upah untuk memastikan pekerjaan yang setara mendapatkan kompensasi yang setara. Yang kedua, menerapkan kebijakan keluarga yang fleksibel sehingga karyawan dapat lebih baik dalam menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Yang ketiga, menyediakan program mentorship khususnya untuk membantu pengembangan karir dan kepemimpinan. Ke depan, tantangan kesetaraan gender tidak berhenti pada masalah kesempatan kerja. Perkembangan teknologi dan otomatisasi juga dapat mengubah jenis pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan program upscaling dan reskilling agar pekerja perempuan tetap memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di era digital. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di tempat kerja bukan hanya mengenai jumlah perempuan dan laki-laki, tetapi juga mengenai kesempatan yang adil dalam rekrutmen, pengembangan karir, pemberian kompensasi hingga kesempatan menduduki posisi kepemimpinan. Studi kasus Citibank Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman dan inklusi dapat memberikan manfaat bagi karyawan, sekaligus mendukung kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan di Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang objektif, fleksibel, dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Selanjutnya, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.